Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya adalah Ariana Stianium. Saya dari 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu peradaban Amerika kuno, yaitu peradaban Aztec. Jadi selamat menyaksikan. Suku Aztec adalah orang Amerika Tengah dari sentral Meksiko yang kaya dengan warisan mitologi dan kebudayaan. Bahasa suku Aztec adalah bahasa Nahuatl. Aztec berarti seseorang yang berasal dari Aztian. Kaum Aztec juga menyebut diri mereka sebagai Mexica atau Meksika, yang asal namanya berasal dari Meksiko. Penggunaan nama Aztec sebagai istilah yang merujuk kepada mereka yang mempunyai ekonomi, agama, adat, dan bahasa Meksika yang diawali oleh Alexander von Humboldt. Awal muncul kerajaan Aztec, yaitu kerajaan Aztec berdiri sekitar tahun 1168 sampai 1522 Masehi. Pusat kerajaan Aztec di Semenanjung Yucatan. Menurut legenda yang berkembang di antara masyarakat keturunan Aztec, suku itu pertama kali bermigrasi ke lembah Meksiko pada tahun 1300-an. Kemudian pada 1325, dewa perang mereka menyuruh rakyatnya membangun kota di sebuah pulau di Danau Texcoco. Orang-orang Aztec menyebut kota tersebut Tenochtitlan, yang pernah menjadi salah satu kota paling megah di dunia. Kota itu memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, yang membantu perkembangan suku Aztec hingga mereka dapat berkuasa di seluruh wilayah Meksiko. Pemimpin pertama suku Aztec adalah Acamapichtli yang meninggal dunia pada 1396. Mereka kemudian dipimpin oleh 3 orang lainnya secara berurutan dengan waktu yang relatif singkat. Puncak kejayaan kerajaan Aztec. Pada puncak kejayaan, Aztec dipimpin oleh pemimpin kelima suku Aztec, yaitu Izcoatl, yang memerintah pada tahun 1428 sampai 1440, membawa bangsanya pada puncak kejayaan. Semasa pemerintahannya, orang-orang Aztec benar-benar menjadi bangsa yang sangat dihormati. Ia mampu menyatukan banyak kota-kota di sekitar Aztec di wilayah pemerintahannya. Izcoatl ingin membebaskan kota-kota itu dari suku Azcapotzalco yang berkuasa dengan sangat kejam. Namun di balik niatannya membawa kedamaian bagi kota-kota itu, Izcoatl berusaha memperluas wilayah kekuasaannya. Pada puncak kekuasaannya, bangsa Aztec memiliki 11 juta suku Indian yang bernaung di bawah pemerintahannya. Ketika Izcoatl meninggal dunia, kepemimpinan Aztec dilanjutkan oleh Moctezuma Ilhuicamina yang memerintah pada tahun 1440 sampai 1468, yang dikenal sebagai Montezuma I. Legenda Aztec merupakan satu dari beberapa kebudayaan yang disebut sebagai Nahuas. Ketika kaum Aztec sampai ke lembah Anahuas pada abad-abad sebelum Masehi, berkembang kebudayaan bangsa Aztec di Meksiko. Kebudayaan Aztec ini dikenal sebagai kebudayaan Anahuac, atau yang berada di daerah kebudayaan di daerah tepi sungai. Peradaban ini dikembangkan oleh suku bangsa Teotihuacan. Peninggalan kebudayaan Anahuac yang dicatatkan suku bangsa ini adalah piramida matahari di San Juan Teotihuacan yang terletak di sekitar 35 mil dari kota Meksiko. Bangsa Aztec mempunyai piramida matahari dengan ketinggian 64 meter, dibangun pada tahun 31 sebelum Masehi. Selain piramida matahari, bangsa Aztec juga telah meninggalkan warisan kultural yang bermutu tinggi, seperti piramida bulat dan kuil Quetzalcoatl. Hasil kebudayaan suku Aztec adalah, yang pertama adalah kuil berbentuk piramida yang tengahnya berbentuk bulat untuk memasukkan kurban emas dan perak.
Yang kedua adalah konsep kepercayaan menyembah dewa-dewa. Yang ketiga adalah ditemukan patung di kota Veracruz yang beratnya 30 ton sebagai dewa utama yang disucikan. Yang keempat adalah mampu mengusahakan tambang emas dan perak. Dan yang kelima adalah suku Aztec tiap 52 tahun sekali mengadakan upacara besar-besaran yang dipusatkan di Hall of the Star, ibu kota kerajaan Aztec. Suku bangsa Aztec sangat terampil dengan arsitekturnya, kerajinan emas, perak, keramik, dan tenun. Kerajinan merangkai bulu burung, mantel, dan hasil tenunan dari bulu burung sangat artistik. Emas dan perak berlimpah ruah, tetapi tidak berharga bagi mereka. Justru yang berharga adalah kuda. Masyarakat Aztec juga mengenal moral. Bahkan mereka sangat menjunjung tinggi moral itu. Salah satunya adalah apabila ada yang mabuk, mereka akan dihukum mati. Salah satu arsitekturnya adalah El Tajin, terkenal karena reliefnya yang rumit. Banyak yang menggambarkan sebagai permainan bola Mesoamerika kuno yang kadang-kadang dibandingkan dengan bola basket. Yang meneliti mengenai arsitektur ini adalah Bravo. Bravo menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyimulasikan efek udara yang terkena polusi dan hujan asam pada bangunan granit lunak El Tajin. Dia menyebutkan erosi pada zat-zat penyebab kontaminasi sebagai klorin, sulfat, dan nitrat di udara dari pembangkit listrik dan kilang minyak sebagai penyebabnya. Seni rupa dan hasil budaya. Orang Aztec sangat menghargai seni rupa dan karya mereka yang disebut Toltecayol. Seni rupa yang dihasilkan oleh orang-orang Aztec meliputi tulisan, lukisan, nyanyian, puisi, mozaik, keramik, serta karya seni bulu burung dan logam termasuk tembaga dan emas. Para pengrajin menciptakan seni-seni ini disebut Tolteca. Kepercayaan orang Aztec yaitu mereka menganut politeisme, yaitu menganut banyak dewa. Dewa Aztec tertinggi adalah dewa perang atau disebut dengan Huitzilopochtli. Suku Aztec mempunyai perhitungan kalender yang hampir sama dengan suku Maya yang mempunyai dua macam sistem kalender. Yang pertama adalah dengan putaran waktu 260 hari dan dengan kalender lainnya adalah 365 hari. Kalender 260 hari ini dikenal sebagai tonal Pohuali atau menghitung hari, adalah penanggalan keramat yang biasa digunakan oleh para pendeta untuk memprediksi masa depan. Kalender ini terbagi menjadi 20 periode, masing-masing terdiri dari 13 hari. Tiap periode memiliki nama sendiri. Sedangkan pada kalender sistem 365 hari menunjuk pada waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali mengelilingi matahari. Dikenal dengan Siu Pohuali untuk menghitung hari dan bulan, atau Sihuil untuk menghitung tahun. Sistem ini digunakan untuk keperluan upacara keagamaan yang penting dan kepentingan pertanian seperti waktu tepat bercocok tanam atau saat untuk menuai. Tiap tahun terbagi menjadi 18 periode. Setiap periode terbagi menjadi 20 hari dan 5 hari terakhir itu dianggap sebagai hari buruk atau hari yang berbahaya. Tiap periode memiliki festival dan perayaannya sendiri, biasanya berdekatan dengan acara tahunan yang terkait dengan pertanian. Seperti halnya sistem kalender 260 hari, tanggal diberi tanda dengan huruf dan titik. Tahun ditandai gambar sepasang tanda dari 4 simbol, yaitu simbol kelinci, bambu, rumah, dan pisau batu dengan 1-13 titik. Untuk menghindari kebingungan antara hari dan tahun, simbol untuk tahun itu dilingkari dengan tanda bujur sangkar. Sementara untuk hari dibiarkan tetap terbuka. Dengan sistem ini, bangsa Aztec memiliki 52 nama untuk tahun yang berbeda. Tiap 52 tahun berakhirnya kedua sistem kalender tersebut disamakan ulang dan menandai berakhirnya 1 abad bagi bangsa Aztec. Penyebab runtuhnya bangsa
Penyebab runtuhnya kerajaan Aztec adalah pada awal tahun 1450, serangkaian bencana alam telah menghancurkan hasil panen suku Aztec yang sangat menyengsarakan. Mereka pun mulai melakukan praktek pengorbanan manusia, ritual kuno yang udah lama ditinggalin. Tujuannya adalah untuk menenangkan para dewa yang lagi marah. Jadi tuh mereka menganggap kalau dewa itu marah, jadi mereka kayak sengsara gitu. Ketika metode ini berhasil, orang-orang Aztec mulai melakukan penaklukan atas suku-suku Indian di sekitar wilayahnya. Suku Aztec menjadi suku yang kejam dan beringas yang mengincar korban hidup-hidup sebagai korban persembahan. Pada tahun 1502, penguasa suku Aztec berganti menjadi Montezuma II. Pada masa ini suku Aztec mengalami kehancuran, terutama setelah bangsa Spanyol dipimpin oleh Hernán Cortés memasuki Tenochtitlan pada 1519. Hernán Cortés yang datang untuk mengambil emas milik suku Aztec mulai membuat onar dan menyatakan perang terhadap orang-orang Artes. Montezuma II tidak dapat berbuat banyak, akhirnya tewas di tangan orang-orang Spanyol. Pertempuran suku Aztec melawan bangsa Spanyol berlanjut pada kekuasaan Cuauhtémoc, memerintah pada tahun 1520 sampai 1521. Ia menyatukan rakyat Tenochtitlan dan bertempur habis-habisan dengan melawan pasukan Cortés serta suku Indian yang berkhianat. Pertempuran besar pun tidak terhindarkan, dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, akhirnya Cuauhtémoc mati dan rakyat Aztec mengalami kehancuran. Jadi saya akan melanjutkan soal nomor 2, itu tentang keterkaitan perkembangan kedokteran zaman Amerika kuno dengan corona sekarang. Jadi masyarakatnya itu dulu berburu binatang kecil, menangkap ikan dan mengumpulkan buah-buahan liar. Ketika bangsa Eropa tiba di benua ini pada abad 15, mereka masih hidup di zaman Neolitikum. Berdasarkan penemuan arkeologis, diperkirakan bahwa sejak tahun 2500 sebelum Masehi, bangsa ini telah menanam jagung, kacang, kentang, tomat, coklat, dan tembakau yang merupakan tanaman agraris mereka. Pada tahun 1545, di mana suatu bencana melanda Aztec, orang-orang mulai terserang demam tinggi, sakit kepala, dan pendarahan dari mata, mulut, dan hidung. Kematian mengikuti mereka hanya dalam waktu rentan 3-4 hari. Kira-kira sebanyak 15 juta orang atau 80% dari populasi terbunuh dalam bencana ini, wabah ini, berlangsung selama 5 tahun. Epidemi yang menghabiskan suku Aztec tersebut disebut Cocolizzi. Cocolizzi memiliki arti wabah penyakit, dan peneliti mengatakan bahwa bakteri Salmonella menyebar melalui makanan, air liur yang terinfeksi, dan mungkin telah melakukan perjalanan ke Meksiko melalui hewan peliharaan yang dibawa oleh orang Spanyol. Penyakit ini gejalanya itu kurang lebih mirip sama corona, terutama pada demam tinggi dan tersebar melalui hewan ke manusia. Virus Cocolizzi ini disebabkan oleh bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella ini muncul karena mengonsumsi air minum yang kotor, makan daging yang mentah, dan makan daging yang gak patut dimakan. Maka dari itu, jadi jangan suka makan makanan mentah atau yang setengah matang, karena tanpa kita sadari itu masih ada bakteri yang nempel di situ. Jadi jaga kesehatan, dan kalau bisa sih makan makanan yang udah matang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.